Selamat malam Romohar, Romo Novi, para frater dan Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Kristus. Malam ini, ya selamat malam. Ini BKS kita yang ketiga bersama dengan para frater dari Seminari Tinggi Kentungan Yogyakarta. Karena minggu ini teman-teman muda kita OMK banyak yang tes sama banyak tugas, maka perkenankan malam ini kami Mudika pada zamannya akan bertugas malam ini. Saya nanti akan menjadi moderator dan nanti teman Mudika saya yang suaranya merdu dengan suara emasnya, Ibu Tanti. Selamat malam. Selamat malam, Bu Dati. Ya. Nanti Bu Tanti ini akan memimpin lagu pembuka dan penutup. Sebelum kita mulai acara, para frater monggo perkenalan dulu. Tadi perkenalannya baru dengan Romo Novi. Silakan frater. Oh ya. Apakah suaranya sudah terdengar? Terdengar, frater. Oke, Bapak Ibu, Romo, kami dari Seminari Tinggi akan memperkenalkan diri. Saya Frater Stefanus Bayu Laksono. Saya biasa dipanggil Bayu. Asli saya dari Paroki Santa Teresia Salam. Parokinya itu yang perbatasan Jogja Magelang itu, yang ada Tugu Hitam, Wisma Salam, pinggir Kali Kerasa itu. Asal paroki saya dari Salam. Sekarang tingkat 2 di Seminari Tinggi. Terus kemudian perkenalkan Romo, Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Nama saya Frater Innocentius Credoananta Nindito, biasa dipanggil Frater Aan, dan saya berasal dari Paroki Santa Maria Lourdes Promasan. Gitu mungkin perkenalan dari kami. Sambut. Ya. Sudah frater perkenalannya? Sudah. Oke. Baiklah, kita mulai saja ya. Nanti acara kami serahkan ke frater. Sebelumnya kita buka dulu dengan doa lagu pembuka. Oke. Terima kasih Bu Dati. Mari kita buka dengan lagu pembuka untuk memulai BKSN pada malam hari ini. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Terima kasih. Terima kasih Bu Tanti, dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada Frater Bayu dan Frater Aan. Baik, Romo dan Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk kesempatannya. Kami boleh bersama-sama untuk mendalami PKSN pada malam hari ini. Nanti bersama dengan kami, nanti kami akan memandu dan juga akan merenungkan bacaan kitab suci yang akan kita renungkan hari ini, malam ini. Oke Bapak Ibu dan Romo, kita memasuki pertemuan BKSN yang ketiga. Tema dari BKSN yang ketiga ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Nanti mungkin sembari mempersiapkan kitab sucinya bisa membuka dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Dan nanti kita akan merenungkan bersama-sama tentang orang Samaria yang baik hati. Oke, sebelum kita mulai permenungan kita, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membuka pertemuan BKSN ini dengan berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu hadir dalam perjalanan hidup kami. Kami juga bersyukur karena dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami secara khusus bersama dengan Bapak Ibu dari Paroki Solo Baru ini untuk mendengarkan sabdamu. Bapa yang baik, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam mendengarkan, mendalami, dan merenungkan sabdamu. Semoga melalui pendalaman dan permenungan sabdamu ini, kami diubah untuk rela menjadi sesama bagi yang menderita tanpa memandang status sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Romo yang terkasih dalam Kristus, dalam pertemuan ketiga ini kita diajak untuk mendalami, merenungkan, dan mencari pesan dari perikop Injil Lukas tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Melalui orang Samaria itu kita diajak untuk melihat sosok Yesus sebagai sahabat bagi mereka yang menderita karena dianiaya atau ditolak oleh masyarakat. Kita juga diajak untuk meneladani Yesus yang peduli dan memperhatikan dengan penuh kasih sayang orang-orang yang menderita dan tersingkirkan. Dari situ kita diajak untuk peduli dan tidak merasa bodoh dengan penderitaan orang lain yang tinggal ataupun hidup di lingkungan sekitar kita. Oke, untuk pendalaman kitab suci nanti kita akan merenungkan dari Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Mungkin kami bisa meminta satu bapak dan juga satu ibu untuk membaca bergantian. Nanti juga dengan saya, nanti saya akan mengawali dari ayat 25, kemudian nanti bapak siapa itu bisa mic-nya dibuka ayat 26, lalu nanti ayat 27 ibu siapa, lalu nanti gantian kembali ke saya. Sembari mempersiapkan kitab suci, mungkin bisa bapak atau ibu siapa yang berkenan untuk membaca bersama-sama kitab dari Injil Lukas. Monggo Bapak Ibu yang berkenan, undangan Frater untuk membaca. Bu Marta. Maaf, lagi di luar, nggak bawa Alkitab tadi. Saya bisa, Mbak. Oke, Ibu dengan Ibu ini. Oke, nanti gantian. Satu bapak gitu, satu bapak bisa ikut membaca bersama-sama. Yang satu saya aja nggak apa-apa, Mbak Jadi. Oke, Pak Suhirmanto nggih. Oke. Nggih, nanti saking kula rumiyin lajeng Bapak, lajeng Ibu. Oh nggih. Oke, mari kita mendengarkan Injil yang juga akan kita renungkan pada malam hari ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya
dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pada bacaan tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Dan kita pada malam hari ini akan merenungkan bersama-sama tentang bagaimana Injil ini berbicara dalam hidup kita, terutama dalam situasi pandemi ini. Pandemi ini kita semua tahu ya Bapak Ibu, bahwa pandemi ini membawa dampak terhadap ekonomi, kemudian juga berbagai macam masalah lain. Banyak orang itu yang harus kehilangan pekerjaan karena situasi perekonomian mereka yang sulit. Mereka yang terkena PHK, bahkan beberapa itu ada yang kebingungan dan sulit mendapat pekerjaan. Bacaan Injil hari ini mengajak kita semua untuk mau menolong orang lain yang sedang menderita dalam situasi krisis seperti ini. Tidak mungkin orang menghadapi persoalan hidup sendirian saja. Gambaran yang paling sederhana mungkin bisa kita temukan dalam orang-orang yang sedang isolasi mandiri, kemudian juga karantina sendiri. Itu kan orang yang mereka itu tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain. Kemudian ketika Yesus ditanya tentang siapa sesamaku manusia oleh ahli Taurat itu, Yesus tidak langsung memberikan jawaban. Yesus justru menggunakan sebuah perumpamaan atau kisah untuk menjawab pertanyaan itu. Yesus menceritakan sebuah cerita tentang orang Samaria. Nah, sekarang tugas kita adalah menemukan jawaban terhadap pertanyaan ini. Siapa itu sesamaku yang harus aku tolong? Nah, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri-sendiri, siapa itu saudaraku atau sesamaku yang harus aku tolong? Yesus menceritakan tentang seorang yang sedang sangat sekarat karena jatuh ke tengah para penyamun yang merampoknya. Ia sangat menderita dan tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya orang lain yang bisa membantunya. Dan orang pertama yang datang ialah seorang imam. Tentunya kita semua tahu bahwa seorang imam adalah orang yang tahu dengan sangat baik ajaran mengenai kitab suci. Tetapi apa? Tetapi ternyata mengetahui kitab suci saja itu tidak cukup untuk mampu mencapai kepada hidup yang kekal yang ditanyakan oleh ahli Taurat tadi. Kemudian datang juga orang Lewi. Orang Lewi ini datang dan melihat orang yang menderita itu. Akan tetapi sikapnya sama saja. Ia bersikap tidak peduli pada penderitaan orang lain. Barangkali ia melihat tetapi tidak peduli, Ia begitu lewat saja begitu. Terus kemudian seringkali orang itu juga bersikap demikian, mengetahui penderitaan orang lain tetap diam, tetap tidak peduli, dan semakin keras hatinya. Dan yang terakhir datanglah seorang Samaria. Ia menolong orang itu dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Yesus ingin menunjukkan bahwa sesama kita itu bukan hanya orang yang satu bangsa, satu suku, atau satu golongan saja.
Sesama kita tidak hanya orang yang tinggal di sekitar rumah kita saja, tetapi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kita. Mereka bisa saja orang asing yang kita tolong, atau orang yang kita beri semangat hidup, atau bahkan orang yang membenci kita, tetapi kita tetap mendoakan mereka. Dalam menolong, orang Samaria itu tidak pernah menetapkan kriteria atau syarat tertentu. Ia menolong dengan ikhlas dan tanpa syarat. Sikap seperti itulah yang perlu kita contoh dalam hidup ini. Yesus juga ingin menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang mau untuk menolong. Allah kita adalah Allah yang mau untuk menolong dan tidak pernah memandang hina orang yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, marilah Bapak Ibu kita semua merefleksikan dan mungkin kita juga bisa membagikan beberapa, nanti silahkan mungkin 1 atau 2 orang nanti membagikan permenungannya terhadap bacaan Injil hari ini. Nah, monggo Bapak Ibu kalau misalnya ada yang ingin membagikan pengalamannya, terutama dalam bagaimana COVID ini, dan juga apa yang kesulitan yang mungkin dihadapi dan bagaimana kasih Tuhan itu saya rasakan dalam hidup saya. Nah, monggo Bapak Ibu, barangkali mungkin ada yang ingin membagikan pengalamannya. Selamat malam, Frater. Selamat malam. Ini sebenarnya mungkin ada kisah yang belum lama ini saya alami, mungkin dalam 1 bulan ini, tentang sebenarnya penyesalan karena saya sempat ada ingin rasa menolong seseorang, tetapi belum tersampaikan. Kisah cerita pada waktu itu saya sedang mengantri di teller bank, salah satu bank. Di sebelah saya itu ada bapak-bapak tua. Saya benar-benar kalau ingat kisah ini menyesal luar biasa. Ada bapak-bapak tua, dia ke CS yang ke teller yang kebetulan tuh di sebelah saya pas, karena saya juga sedang dilayani, tetapi saya sangat mendengar bapak-bapak tua itu yang sedang dilayani oleh teller satunya di sebelah saya kebetulan. Di situ saya melihat dan saya benar-benar tahu bapak itu membawa ATM yang mungkin dia itu sebenarnya mau ngambil di ATM, tetapi dia tidak bisa mengambil uangnya karena ternyata saldonya kurang, tidak bisa diambil. Lalu dia tanya sama tellernya, mau ngambil uang. Sama teller dibilang tidak bisa karena saldonya nggak cukup, nggak bisa dikeluarin. Terus dia bilang, kalau saya tambahin 50.000, apakah saya bisa mengambil? Karena di bank kan ada yang di minimal saldo, dibilangnya tellernya nggak bisa. Dalam hati kecil saya itu pengen membantu, tetapi ada kayak perasaan nanti kalau saya membantu, di situ banyak orang rame, takutnya bapaknya tersinggung. Itu di situ ada kayak pergumulan. Saya mikirnya nanti kalau ada saya mau bantu, misalnya saya transferin, terus bapaknya tersinggung, di situ saya pergumulan. Terlalu saya berpikir waktu itu, oh apa gini aja, mungkin setelah bapaknya keluar dari bank atau nggak ada yang orang yang melihat, nanti saya akan menolong bapak itu. Kemudian ketika saya selesai, bapak itu udah keluar, saya juga keluar, tapi saya mencari bapak itu kebetulan sudah nggak ketemu. Saya keliling-keliling di depan bank, saya nggak ketemu. Dari situ saya menyesalnya luar biasa. Kenapa ketika saya ingin menolong orang yang kesulitan, saya harus berpikir banyak waktu itu. Seandainya saya nggak usah perlu mikir apa-apa, mungkin saat itu saya bisa menolong bapak itu. Saya kepikiran, dia cuma pengen menarik 1 lembar loh, nggak banyak. Kemungkinan yang buat makan, kemungkinan buat apa kita yang nggak tahu. Di situ benar-benar menyadarkan saya
ketika kita ingin menolong seseorang, kita nggak usah menghiraukan pergumulan apapun. Yang mungkin di situ saya yang batal menolong karena cuma pemikiran saya saat itu menjaga perasaan Bapak itu ketika mungkin di hadapan orang akan malu gitu loh Pak. Yesus Frater. Di situ pelajaran yang luar biasa bagi saya pribadi, dan mungkin di tempat ini saya bisa mengeluarkan sedikit penyesalan saya ini, di mana saya yang sebenarnya mampu menolong Bapak itu, menolong kesulitan Bapak itu yang saya nggak tahu kesulitannya waktu itu apa, tetapi saya malah punya pemikiran yang sendiri yang akhirnya batal menolong. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Ya, Bu terima Marta. kasih Bu Marta. Ya, pengalaman tadi dari Bu Marta itu juga mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita mempunyai niat yang baik itu, kita tidak harus berpikir panjang. Ketika kita mempunyai niat baik itu, kita juga harus segera untuk melakukan dan tanpa berpanjang, tidak berpikir aneh-aneh, kita hanya perlu untuk melakukannya. Terima kasih banyak Bu Marta. Dan mungkin ada 1 sampai 2 orang lagi, mungkin monggo Bapak Ibu yang mau membagikan pengalaman mengenai permenungan atau pengalaman selama ini mengenai ini membantu orang lain. Monggo Bapak Ibu. Boleh saya nambahin, Frater? Monggo, Pak. Monggo, Pak. Surmanto, monggo. Tadi Frater katakan kalau kita menolong itu tidak perlu berpikir 2-3 kali, langsung menolong. Saya pernah juga menolong orang. Pada waktu itu hari Minggu, saya dengan istri kebetulan mau ke gereja. Pagi-pagi saya lihat anak-anak muda naik motor, ada 3 motor. Yang satu itu cowok, tahu-tahu dia seperti naik motor itu terhuyung-huyung terus jatuh. Jatuh di rumput-rumput gitu dan tidak bergerak. Teman-temannya pada takut semua. Kemudian saya dengan istri mengambil, ya wis kita nggak ke gereja dulu, kita menolong orang ini. Kebetulan waktu itu saya membawa mobil pickup, terus saya naikkan ke atas mobil. Sampai di rumah sakit, ternyata anak itu sudah tidak tertolong, meninggal. Dan dokternya mengatakan ini meninggalnya waktu jatuh tadi, Pak. Bukan di perjalanan, bukan waktu di sini. Saya sudah tahu kalau anak itu meninggal, saya jadi bingung. Wah, ini gimana? Alamatnya nggak ada. Kebetulan temannya ada yang mengikuti saya sampai ke rumah sakit itu. Terus saya tanyakan alamatnya di mana? Alamatnya di Sangkrah, Pak. Ini di jalan ini masuk gang. Oke. Terus saya buru-buru ke Sangkrah dan membawa seorang teman ke sana. Setelah dicari-cari, ketemu rumahnya dan ketemu orang tuanya serta kakaknya. Saya katakan kalau saya ketemu ya anak ini yang kecelakaan, yang jatuh tadi, dan sudah saya bawa ke rumah sakit, tetapi anaknya sudah meninggal. Waktu itu saya mempunyai niat baik untuk mengabarkan kepada keluarganya. Tetapinya kakaknya dan keluarganya itu tidak terima. Dikiranya saya yang menabrak. Kiranya saya yang menabrak yang menyebabkan kematian si korban ini. Saya sudah dikepung orang banyak. Teman saya aja sampai takut. Wah, ini gimana nanti kalau
terjadi gini, nanti malah mobilnya dirusak. Saya ngomong gini, ya nggak apa-apa, orang punya niat baik itu belum tentu diterima dengan baik kok. Akhirnya ada Pak RT-nya datang, ya oke, kita lihat saja dia luka-luka atau gimana kendaraannya. Nanti kalau betul Bapak ini yang nabrak, nanti kita laporkan ke polisi. Itu malah SIM saya segala diminta. Terus saya ngomong, ya monggo, kita ke rumah sakit bareng-bareng. Setelah sampai di rumah sakit, baru mereka tuh menyadari kalau ini dia tuh naik motor karena cerita dari temannya yang satunya tadi mengatakan kalau dia naik motor tahu-tahu tiba-tiba jatuh sendiri terus meninggal. Terus dokternya mengatakan ini tadi kena serangan jantung waktu naik motor, jadi terus jatuh dan meninggal. Sesudah itu saudara-saudaranya terus ya seperti minta maaf ke saya, terima kasih sudah menolong gini. Saya sudah melupakan itu. Yang penting saya sudah membawa korban ini ke rumah sakit, monggo kalau ada perlunya apa-apa saya beri alamat saya. Setelah itu 5 hari sesudahnya ibunya si korban ini datang ke rumah saya. Beliaunya membawa buah-buahan, ya jeruk, ya pisang gitu, sebagai ucapan terima kasih. Saya itu bingung. Saya jawab, loh Bu, saya tuh menolong itu kan cuma waktu saya jalan. Kalau pas saya nggak di situ, mungkin bukan saya yang menolong orang lain. Enggak Pak, saya ini pokoknya terima kasih sekali, Bapak sudah menolong anak saya. Kemudian ibu itu minta ditunjukkan jatuhnya di mana. Kemudian ibu itu saya ajak bareng dan saya tunjukkan tempatnya. Ini jatuhnya di sini, Bu. Tapi ya si ibu itu dengan bersedih, nangis, itu sepertinya berdoa di tempat anaknya itu meninggal. Anaknya jatuh itu. Setelah selesai si ibu itu ngomong ke saya, ini tadi gini Pak, saya itu sudah 3 malam mimpi ketemu anak saya ini. Dalam mimpi itu dia ngomong dia mau pulang tapi nggak tahu jalannya. Terus tanya ke orang-orang, rumahku di mana ya? Dia nggak tahu. Kemudian nggak tahu ibu itu katanya tanya ke orang pinter, oh ibu cari aja orang yang menemukan anak ini jatuh di mana, tunjukkan jalannya, terus ibu berdoa di situ. Setelah itu ya mungkin ibu itu ya sudah berdoa kalau udah tahu tempatnya, terus bagaimana selang beberapa hari ibu itu mengatakan, sudah Pak, saya sudah senang sekarang anak saya sudah bisa pulang dengan baik. Itu sedikit cerita dari saya. Jadi perbuatan baik itu bisa dikatakan niat kita baik untuk menolong, tetapi kadang kita bertemu kendala, yaitu tadi seperti waktu mau dikeroyok orang kampung, dikira kita yang menyebabkan kecelakaan itu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Suhermanto. Ya. Terima kasih atas pengalamannya Pak Suhermanto tadi, dengan niat yang tulus begitu melihat orang yang jatuh itu langsung tanpa memandang siapa dia itu langsung menolong. Nah mungkin ada juga mungkin dari Bapak Ibu terakhir mungkin yang ingin membagikan pengalamannya berkenaan dengan bacaan Injil hari ini tentang menolong orang lain. Monggo Bapak Ibu. Boleh cerita, Brother? Monggo. Jadi saking
dusun Mancasan Frater derek gabung wonten kutha Solo Baru. Oke, monggo Pak Sriono. Oke. Cerita tentang pengalaman tolong menolong ini kami alami ya sebelum COVID. Nah, kejadiannya tuh TKP-nya tuh di dekat Pasar Grogol. Kalau Bapak Ibu tahu tuh di toko Rahayu Dep Store. Rahayu Dep Store. Nah, waktu itu sekitar jam 6:30 malam, saya dan istri terus menjelang Lebaran. Ketika saya menunggu istri belanja, membeli sesuatu di toko Rahayu itu, ada 2 orang ibu-ibu yang ya mohon maaf secara penampilan, secara fisik memang nampak dari keluarga tidak mampu. Itu kan beradik ternyata. Nah, yang adik itu kaki sakit, dia pakai tongkat kayu. Lalu mendekatkan terus saya, ya itu kok orang seperti peminta-minta. Saya kasih sesuatu, saya ajak ngobrol dan ternyata orang tidak jauh dari pasar situ, ya sekitar situ. Lalu saya ajak ngobrol, saya kasih uang ya sekadarnya lah. Dan orang itu berterima kasih banget. Nah setelah itu malah saya itu jadi tontonan. Orang-orang nanti kenapa sih? Mungkin saya dikatakan atau dianggap kendir atau apa ya, orang kayak gitu kok dibantu gitu loh. Lalu saya, gini apa sih? Wong saya itu berbuat baik kok malah jadi tontonan sih. Ini aneh siapa lagi? Akhirnya saya terus pergi. Nah ini menurut saya ini keanehan menurut saya. Mau berbuat saya ya seikhlasnya, saya tidak mengharapkan apa-apa karena ibu itu sudah tua, kelihatan miskin, gendong tompo ceting itu loh mau. Jadi barang-barang mungkin dia juga meminta-minta. Tapi kok orang-orang yang menurut pandangan saya itu lebih mampu, penampilannya juga perlente, kok malah nonton saya, bukan bantu mereka. Nah ini pengalaman menarik menurut saya, orang membantu kok malah jadi tontonan gitu loh. Ini pengalaman kami di suatu menjelang malam di Grogol. Frater, Romo calon Romo apa petak dongak gitu calon. Itu, matur nuwun. Terima kasih, matur nuwun Pak Sriono. Terima kasih Pak Sriono yang telah membagikan pengalamannya menolong orang juga dan kurang lebih juga sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, marilah kita memohon rahmat kepada Tuhan agar ketika kita itu mempunyai niat baik, Tuhan juga menguatkan kita untuk menghadapi segala mungkin kesulitan yang harus kita hadapi dalam membantu orang lain. Dan semoga niat-niat baik kita ke depannya juga senantiasa didukung dan juga dikuatkan oleh Tuhan sendiri. Baik, Romo dan Bapak Ibu yang terkasih, mari kita lanjutkan permenungan kita dengan doa umat. Nanti Bapak Ibu yang ingin mengaturkan doa umat dipersilahkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur padamu untuk segala penyertaan dan berkat-Mu dari pagi kami bangun hingga malam hari ini. Kami boleh bersama-sama berdinamika dan berdoa dan juga merenungkan sabda-Mu dalam pertemuan PKSN yang ketiga ini. Semoga apa yang telah kami peroleh, permenungan-permenungan yang kami dapatkan dan juga pengalaman-pengalaman yang dibagikan sungguh dapat semakin menguatkan kami untuk bermurah hati, untuk senantiasa mau memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan yang hadir di lingkungan sekitar kami. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami umat-Mu terima kasih bisa mengikuti PKSN pertemuan ketiga ini. Tuhan, banyak permasalahan yang kami dengarkan dari teman-teman kami. Semoga kami juga merasakan bahwa sekitar kami pun juga banyak orang-orang yang perlu dibantu, termasuk yang sakit. Semoga apa yang telah dilakukan oleh
teman-teman tadi juga Tuhan berkenan memberi rahmat dan berkat sehingga apa yang dibantukan juga bisa membuat orang yang dibantu menjadi senang dan bahagia dan memuliakan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, malam ini kami berdoa untuk umat-Mu yang mengikuti bulan Kitab Suci Nasional melalui Zoom meeting ini. Biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami ya Bapa, menggerakkan ketulusan hati kami untuk senantiasa peka terhadap keadaan di lingkungan kami. Banyak saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan akibat pandemi. Biarlah Engkau sendiri yang menggerakkan kita semua agar turut campur tangan di dalam mengatasi persoalan pandemi ini. Tuhan, kami percaya niat baik bagi umat-Mu yang ada di sini, Engkau sendiri yang akan membantunya, dan biarlah kasih setia-Mu ya Bapa senantiasa menuntun langkah-langkah kami, agar kami semuanya mempunyai niat baik dan tulus ikhlas untuk menolong sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas berkat-Mu sampai hari ini. Kami berdoa untuk Frater Aan dan Frater Bayu yang memimpin PKSN malam ini. Berkatilah mereka dengan rahmat, kesehatan, dan kebahagiaan. Dan semoga perjalanannya untuk menjadi imam gembala kami dipermudah dan dilancarkan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa sumber kasih sejati, puji syukur kepadamu karena Engkau telah membuka hati dan pikiran kami sehingga kami dapat melakukan pertemuan ini dengan baik dan lancar. Ya Bapa, berilah kami roh kebijaksanaan-Mu sehingga kami semakin mampu mendengar apa yang Kau pinta dari kami untuk semakin Kau mampukan untuk menolong sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan doa permohonan dari kami umat-Mu, kiranya Engkau senantiasa mendengarkan segala doa permohonan kami dan juga mengabulkan doa permohonan kami. Mari sekarang kita satukan segala doa dan uji permohonan kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti pun kami bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, kami dari yang jahat. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan bersama dengan umat di Paroki Solo Baru. Kami mohon bimbinglah dan mampukanlah kami agar senantiasa mengasihi Engkau melalui tindakan kasih kepada sesama yang membutuhkan di dalam perjalanan hidup kami, seperti teladan yang diberikan oleh orang Samaria yang murah hati. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mohon berkat dari Romo Novi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberkati seluruh rencana-rencana kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan istirahat kita pada malam hari ini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Romo, Bapak, Ibu, terima kasih untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Waktu dikembalikan kepada MC. Terima kasih Frater Aan dan
Terdengarkah? Dengar Mbak Tati. Oh ya, maaf soalnya tadi kepental-pental terus saya. Bapak Ibu, kita mau mengucapkan terima kasih kepada Frater Aan dan Frater Bayu. Maaf, silakan dibuka semua. Kita ucapkan terima kasih ya. Terima kasih Frater Aan, terima kasih Frater Bayu. Dibuka, di-unmute semua. Yuk. Terima kasih. Terima kasih Frater Aan. Terima kasih Frater Bayu. Sampai jumpa. Ketok kabeh saiki. Mumpung bisa Romo. Kita sekali-kali jadi OMK ya malam ini. Semua. Boleh. Iya, Frater, sebetulnya hari ini tuh sudah tersedia banyak hadiah. Ada 8. Terus? Terima kasih orang baik yang sudah menyediakan. Ini tadi yang sudah mendapatkan Ibu Marta Sumarni, Pak Suhermanto, Pak Bonifasius Riono. Pas waktu saya kepental, ada lagi enggak yang sharing tadi ya? Enggak ada. Nggak ada. Sekarang mesti dibuka kalau ada yang mau bertanya. Boleh ya? Masih jam 9 kurang. Bertanya. Boleh. Nanti dapat prize. Boleh bertanya. Saya mau bertanya boleh ya? Iya. Yang Boleh, menjawab tapi Frater loh dapat ya. hadiah. Oh iya, yang menjawab Frater. Frater Aan dan Frater Bayu. Oh ya. Ya, seringkali kita juga dihadapkan pada keadaan begini. Jadi kita mau menolong seseorang dan kita mungkin sudah terlanjur menolong seseorang, tetapi ternyata orang itu menipu kita dan menipu banyak orang juga. Kita mengetahuinya. Bagaimana yang harus kita lakukan? Oke, Bu Tanti. Ini pertanyaan untuk kami ya. Iya, Frater. Bang aja, ada Romo Novi kok. Iya. Ada Romo Harto juga. Ada Romo Har juga. Ada Romo Har juga kok. Oh ya, nanti mungkin Romo bisa menambahkan ya. Mungkin ini hanya Mungkin saya sharing sedikit ya Romo ya. Jadi ada kesempatan sih saya waktu itu ada seorang ibu yang nangis-nangis menelpon saya menangis. Jadi intinya mau membayar SPP, minta tolong membayarkan SPP anaknya. Terus karena ya saya mengenal ibu tersebut ya akhirnya saya transfer ke rekening tersebut untuk bayar uang sekolah. Kemudian malah saya ingin tahu rumahnya dan saya survei juga beneran enggak ibunya ini bohongan enggak gitu kan. Ternyata ya memang memang membutuhkan. Terus dia bilang karena pandemi kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Kemudian saya berusaha membantu mencarikan pekerjaan dan puji Tuhan bisa mendapatkan pekerjaan. Seorang teman Katolik yang baik hati juga yang memberikan pekerjaan pada ibu tersebut. Tetapi dalam perjalanan waktu ternyata ibu itu memberi merugikan lah istilahnya kepada teman yang sudah baik itu, orang Samaria yang baik itu. Nah, saya sendiri juga merasa berdosa karena di satu sisi saya mau membantu ibu tersebut, tapi kok malah saya merugikan orang Samaria yang baik itu. Nah, kemudian saya bilang pada teman Katolik yang baik itu, Pak, kalau seandainya memang Bapak merasa dirugikan, gimana Pak? Atau mau sebaiknya atau profesional atau gimana? Karena kan kasihan bapaknya itu juga gitu loh, karena
kerugiannya tidak hanya material tapi juga imaterial. Tetapi ternyata jawaban Bapak tersebut sungguh di luar, bikin saya malu karena jawaban Bapak tersebut, sudah Bu, nggak apa-apa. Saya intinya biarlah Tuhan nanti yang memberi jawaban pada saya. Jadi akhirnya jawabannya adalah Bapak itu tidak memberhentikan Ibu tersebut, tetapi pada suatu hari malah orang yang bekerja, yang saya carikan pekerjaan itu malah akhirnya keluar sendiri dari pekerjaannya. Nah, di situ Frater, bagaimana sikap kita seharusnya? Apakah kita harus menimbang-nimbang dulu atau bagaimana? Karena kan sebetulnya kalau kita banyak pertimbangan juga sebetulnya Ibu ini juga perlu ditolong untuk mendapatkan pekerjaan. Ya, terima kasih Bu. Kalau saya menanggapi juga dari pengalaman pribadi saya, dulu waktu saya masih di seminari Torenjangli Semarang itu juga pernah ada, itu bapak-bapak atau ibu-ibu itu saya lupa, dia itu tekan-tekan bel terus dan menunggu orang itu keluar, dan waktu itu ada teman saya itu yang keluar karena dia itu tugas untuk jaga tamu itulah istilahnya, dan ternyata dia itu ibu-ibu itu ternyata juga minta katanya dia ke Semarang itu datangnya sendiri, terus kemudian juga dicopet, terus kemudian dia mau pulang tapi tidak punya uang, dan akhirnya ya kami membantu sebisanya saja, dan ternyata setelah mungkin beberapa hari itu kami juga mendengar bahwa ternyata itu tuh kami juga kena tipu gitu, kami kena tipu padahal kami juga sudah punya niat baik, dan sudah kami berikan juga uang yang cukup untuk dia kembali pulang. Dan mungkin Frater Bayu mungkin nanti bisa memberikan mungkin juga tanggapan. Kalau dari saya sih mendengarkan kisah dari Bu Tanti ya, kalau saya menangkap itu juga kita renungkan dan kaitkan dengan orang Samaria yang murah hati itu, tindakan pertama yang Bu Tanti lakukan itu menurut saya itu sudah benar gitu, itu sudah tepat. Ketika Bu Tanti melihat orang yang membutuhkan, ibu itu kok kesusahan, nggak ada uang seperti itu, terus nggak ada pekerjaan, terus dibantu, itu menurut saya itu tindakan yang tepat gitu, tindakan yang benar. Ibu langsung memberikan gitu, tapi ternyata di balik itu ibu justru malah kena tipu gitu. Kalau melihat situasi ini ibu membantu tetapi justru ditipu seperti itu, kalau saya melihat itu menurut saya itu semacam di luar kendali kita gitu. Di luar kendali kita ya, kita nggak bisa mengendalikan itu karena itu dari posisi ibu yang dibantu oleh Bu Tanti seperti itu. Jadi ya kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih ya seperti tadi udah disinggung juga, baik pula ketika kita akan membantu juga menimbang-nimbang ya, menimbang-nimbang mungkin kira-kira mungkin dari discernment hati kita ya, discernment hati nurani kita itu, pertimbangan hati nurani kita itu apakah ini sungguh-sungguh membutuhkan gitu, membutuhkan. Ya memang ketika yang namanya orang minta bantuan ya, minta istilahnya tuh dalam tanda kutip itu, mohon maaf itu ngemis seperti itu kan, dengan menampilkan wajah, dengan menampilkan diri, wah saya tuh kekurangan, saya belum makan seminggu, saya nggak punya rumah, saya nggak bisa pulang kemana. Itu kan seolah hati kita itu dibuat terenyuh oleh si korban, si orang yang ingin meminta tolong, pelakunya gitu ya. Mungkin di situ kita juga bisa belajar untuk discernment gitu ya, bisa belajar untuk menimbang-nimbang apakah kira-kira memang orang ini itu, ibu ini itu sungguh-sungguh membutuhkan gitu, dan itu menurut saya juga mungkin bisa dengan cara ngobrol dulu hati ke hati seperti itu kan, sebelum akhirnya apalagi menyumbang dalam nominal ataupun jumlah yang banyak kan, justru ketika malah kita dibohongi itu kan jangan sampai seperti itu. Kalau itu sih tanggapan dari saya sih Bu Tanti, mungkin Romo bisa menambahkan seperti itu. Mau menambahkan Frater sama Romo. Jadi mungkin yang dialami Bu
Tanti itu hampir sama dengan kasus saya. Cuman bedanya ya beda-beda dikit. Cuman yang menjadi masalah hal seperti itu tuh juga menjadi hal yang traumatis. Traumatis dalam hal inilah kadang-kadang kita juga mau membantu itu mikirnya jadi panjang sekali. Nanti ada istilah jangan-jangan gek-gek kok koyo mbiyen meneh dan lain sebagainya. Dan itu sangat-sangat mengganggu. Kita sebetulnya kepingin, tapi dengan kejadian-kejadian yang pernah kita alami itu menjadi traumatis juga gitu loh. Mungkin itu aja tambahan saya. Jadi harus gimana, Romo? Kalau saya boleh menanggapi, Romo, Frater, dan teman-teman, kalau saya boleh menanggapi, halo, jelas suara saya? Jelas, Pak. Halo? Jelas, Pak. Jelas, Jelas. Pak. Oh ya. Kalau dari cerita Bu Tanti dan cerita teman-teman, itu kalau saya urun rembuk, itu gini. Intinya gini, janganlah berhenti berbuat baik. Jadi pada saat kita berbuat baik, memang kadang balasannya itu baik. Tapi kadang dan kemungkinan besar juga balasannya itu juga tidak baik. Tapi itu tidak membuat kita berhenti berbuat baik. Kadang apa yang kita tolong gitu, nulung mentung itu sering sekali. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami semua. Saya juga pernah mengalami dan Ibu pernah mengalami semua. Tapi itu tidak menjadikan kita untuk berhenti berbuat baik. Sebab kita tahu Tuhan tahu dari tempat yang tersembunyi bahwa kita tuh tulus menolong dan balasannya mungkin tidak dari orang tersebut. Mungkin di lain kesempatan atau di lain waktu kita akan menuainya. Jadi kalau menurut saya, walaupun saya juga sering nulung mentung itu sering banget saya menolong dia tapi itu tadi dari beberapa hal yang saya alami bahwa kita tidak harus berhenti berbuat baik walaupun kita nanti hasilnya mungkin balasannya tidak baik. Begitu saja, Romo, Frater, dan Ibu semua. Matur nuwun. Mungkin ada tambahan saya sedikit ya. Boleh? Boleh. Terima kasih menanggapi dari Mbak Tanti, Om Panca, sama Om Junet tadi. Kalau saya bisa mengambil kesimpulan, bukan kesimpulan ya masukan lah. Ini bukan saya loh ya, bukan saya, ini masukan saya. Mungkin untuk melakukan kebaikan itu kalau kita ingin melakukan kebaikan itu sebenarnya intinya kalau kita mau melakukan kebaikan itu kita segera melupakan. Jadi kayak orang menulis di pasir itu. Jadi kita kebaikan itu udah kita lupakan kalau kita melakukan kebaikan. Jadi nggak usah kita catat. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu yang sederhana saja, yang nantinya tidak menyusahkan kita. Masing-masing orang itu punya punya kekuatan masing-masing lah. Ada yang bisa memberi banyak, ada yang bisa memberi sedikit. Tapi untuk melakukan kebaikan itu kita itu punya target lah. Setiap hari kita membuat satu orang saja bahagia karena perbuatan kita. Dan itu kita lakukan terus-menerus dan kita segera melupakan. Jadi kita tidak perlu mencatatkan, tidak perlu ini. Itu perbuatan baik itu akan kita lakukan dengan nyaman. Jadi misal kita ada meminjami uang sesuatu, teman butuh uang, kayaknya kok dia butuh sekali. Ketika kita memberi, kita sesuaikan aja kemampuan kita. Jadi kita nggak usah repot. Oh ini saya nggak mampu, terus saya harus menanggungkan seperti ini. Jadi ketika dia tidak membayar, kita menjadi istilahnya marah atau gimana. Jadi kita kemampuan kita dia pinjam segini, oh saya mau kasih segini, ini dalam hati kita mau dikembalikan, syukur, enggak syukur, tapi sudah, habis itu lupakan. Nanti saya yakinlah pasti ada reward-nya yang akan kita terima. Kalau kita bisa meyakini seperti itu, kita akan nyaman dan kita akan terus melakukan kebaikan tanpa beban,
tanpa sesuatu yang recoki kita di belakang, nanti dia mau ini, udah lupakan itu saja. Jadi menurut prinsip saya, kalau kita melakukan kebaikan kita lupakan, tapi kita kalau menerima kebaikan kita simpan terus dalam hati bahwa kita mendapat kebaikan itu adalah reward kita yang sudah kita berikan sebelumnya. Begitu, terima kasih. Terima kasih, Bu Sendang. Terima kasih. Frater masih mau menambahi? Malam, Bu Dati. Oh. Kalau boleh saya mau ngomong sedikit. Ya. Silakan, Mbak. Itu tadi rata-rata adalah bantuan yang maksudnya berupa barang atau uang. Kadang kita juga membantu orang lain melakukan sesuatu, meskipun tidak dalam bentuk barang. Dan seperti kata Bu Sendang tadi, ketika kita melakukan itu, kita lupakan gitu aja, sehingga kita nggak akan ada beban. Tapi kadangkala ketika kita sudah melupakan kebaikan yang kita berikan ke orang lain, suatu ketika kita malah mendapatkan semacam apa ya, fitnah atau omongan yang negatif. Jadi seolah-olah apa yang kita lakukan itu malah jadi, oh itu mesti ada maunya atau apa gitu. Jadi ada hal negatif di baliknya, terus malah jadikan bahan gosip atau bahan omongan yang nggak enak gitu. Dan akhirnya kita mendengar itu. Seringkali saya merasakan hal itu sampai akhirnya susah untuk menjadi, bukan susah sebenarnya, takut untuk memberikan bantuan ke orang, atau takut untuk terlalu merasa terikat dengan, bukan terikat tapi misalnya ada orang yang curhat dengan saya ingin membantu, tapi ketakutan itu ada, nanti kalau saya bantu nanti ada omongan lagi yang nggak enak atau lain sebagainya. Jadi rasanya tuh pengen menjauh aja, nggak mau tahu itu, tapi hati nurani itu juga nggak bisa seperti itu. Jadi rasa bimbang, ragu, terus takut itu sering muncul karena omongan-omongan yang nggak enak ketika kita berusaha untuk membantu orang lain. Akhirnya jadi susah untuk percaya sama orang, jadi susah untuk bisa terbuka untuk mau nolong. Takutnya lama-lama nanti rasa simpati dan empatinya itu lama-lama jadi hilang. Itu saya minta tolong gimana caranya menyingkapinya. Makasih, Dati. Terima kasih, Mbak Moni. Ini pertanyaan terakhir ya dari Mbak Monik. Mungkin Frater mau menanggapi lagi atau dari Romo? Terima kasih Bu Tanti, tadi pertanyaannya jadi membuat banyak Bapak Ibu yang ikut sharing. Mungkin dari Frater mau menambahkan? Oh, kalau dari kami ya mungkin Romo saja, Bu. Mungkin Romo yang lebih mengerti mungkin bagaimana situasi, kondisi, mungkin begitu saja dari kami. Romo Nopi sudah tersenyum. Ya, apa ya pertanyaannya ya? Ya, gini. Satu, menolong, membantu itu perbuatan yang baik. Itu menjadi perwujudan nyata dari kita mengasihi sesama. Itu yang pertama. Yang kedua, menolong itu selalu dalam tindakan aku dengan yang lain. Tidak pernah kecuali aku menolong diriku sendiri ya. Tapi yang namanya menolong itu kan antara aku menolong kamu. Kamu itu siapa? Tadi kalau Bu Tanti, oh dia orang yang butuh dibantu, dia umat Katolik, dia rumahnya di sini. Jelas. Identitasnya jelas. Kalau identitasnya jelas itu biasanya ketika kita menolong itu makin yakin, makin percaya. Oh, saya tak bantu orang daerah Grogol, ini, misalnya seperti itu. Namun seringkali kadang itu pengalaman kami itu
Yang dibantu itu identitasnya tidak jelas. Orang yang sering ketok-ketok ke gereja itu kan sering banget toh minta-minta di gereja. Dan itu rutin, setiap bulan selalu ada. Seperti itu. Ada beberapa gereja yang seperti itu. Bahkan dengan cara berbohong, ngapusi dari gereja satu ke gereja yang lain, dari sekretariat paroki yang satu ke sekretariat paroki yang lain, ngapusinya sama. Seakan-akan itu gereja itu bukan soal kayanya, tapi gereja itu pasti akan gampang dihapusi. Orang Katolik itu gampang dihapusi. Romo-romo itu gampang dihapusi, apalagi romo-romo ki lomo, apa murah hati, mesti dapat nanti. Pakai tong 10.000, 20.000, mesti dapat nanti. Karena nanti biasanya kami kan sudah menyiapkan amplop kecil. Pada siapa, enggak tahu, enggak perlu namanya, kadang seperti itu. Mesti dapat. Nah, tapi apakah itu mendidik? Apakah itu memberi pembinaan bagi dia? Pasti tidak. Kalau dalam pengalaman yang lainnya lagi, membantu, itu tadi sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan karena wujud dari perintah Allah juga toh, tapi juga karena hidup, karena membantu itu kita bersama dengan yang lain, pasti ada yang namanya sikap kita. Entah dalam bahasa moral wong Katolik gimana ini ketika menghadapi itu. Kalau angkanya kecil mungkin kita masih bisa tersenyum ya ketika dibohongi. Wah, angkanya cuma kecil. Tapi kalau angkanya miliaran, 16M misalnya. Apakah kita juga akan mengampuni? Kayaknya kok tidak ya. Itu. Tergantung nominalnya, Romo. Tergantung apa aku dibohongi. Kadang dalam perjumpaan kasus-kasus itu seperti itu. Ketika saya itu sudah membantu dan dalam tanda kutip kerugianku itu kecil, kerugianku kecil, kita masih rasa dipikir, bebas, biarkan aja. Besok kan dapat lagi. Ketika kerugianku gede, gimana? Apakah cukup oke, aku mengampunimu? Atau misalnya, Romo ketika saya berdosa, saya mengambil mangga tetangga saya. Apakah cukup dengan mengaku dosa? Mangga ini padahal ngambil sekarung. Ya itu masing-masing kasus beda-beda semua. Tapi pada garis besarnya, garis umumnya adalah ketika kita membantu, kita juga perlu memperhatikan siapa yang kita bantu juga. Kemudian tadi juga sudah disampaikan kemampuan kita seberapa. Kalau orang Samaria tadi kan dia mampu, maka aku tinggalkan uang ini untuk kamu rawat, kamu jaga. Kalau aku balik lagi akan aku lunasi, akan aku tambahi dan sebagainya. Memperhatikan kemampuan kita. Bahkan juga tidak diceritakan tuh di kisah Samaria itu, apakah yang dibantu tadi sehat terus kembali mengucapkan terima kasih ke orang Samaria? Tidak detail diceritakan. Tapi intinya yang diceritakan adalah orang Samaria membantu. Itu yang ingin kita ambil. Kebohongan-kebohongan di tempat kita ada beberapa yang bisa kita hapuskan, kita lupakan. Tetapi sadar tidak sadar Ibu Bapak, pada zaman sekarang itu ada satu hak dalam diri kita itu yang rupanya itu mulai direnggut. Yaitu hak untuk dilupakan. Dilupakan itu bukan aku diabaikan ya, tidak. Hak untuk dilupakan. Saya membaca sebuah buku itu, salah satu perkembangan teknologi pada zaman ini, itu adalah diri kita, jejak digital kita yang tidak bisa terhapuskan. Berarti kita tidak bisa dilupakan. Maka ketika ada orang yang bertobat seringkali, diungkit-ungkit lagi. Apalagi di jejak digital ini. Nah ini dulu dia sudah posting bertobat, tapi dulu dia itu berbuat dosa loh ini loh, dia macam-macam ini. Nah itu kan hak untuk dilupakan itu tidak ada lagi sekarang itu di zaman sekarang itu. Padahal yang namanya pertobatan itu kan kembali dari nol. Masalahnya ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu, dalam tanda kutip orang yang mungkin sudah menipu kita, orang yang sudah
membohongi kita atau orang yang sudah jahat kepada kita masih mau tidak kita menolong. Seperti itu. Karena apa? Karena bawah sadar kita itu ada yang namanya itu kita tidak bisa melupakan. Dan sekarang amat didukung. Hak untuk dilupakan itu sekarang bahkan tidak ada. Ketika kita ngomong, oke, aku ingin kembali kepadamu, bertobat kembali kepadamu. Wait, dieling-eling lagi videonya, scroll up, komentarnya dan sebagainya. Jejak digital tidak bisa menghapus. Itu kegelisahan kita pada zaman ini, sehingga kadang itu antara kebaikan, niat baik dan sebagainya seringkali menjadi amat kabur dan sulit. Maka teknis sederhana, ketika aku berjumpa dengan orang-orang yang sering menipu, nah itu sebenarnya bisa kok kita lihat. Apalagi orang-orang yang dekat, ada di circle kita itu, kita punya track record-nya. Hati-hati ya Romo, kalau dengan dia itu suka menipu, misalnya kayak gitu. Kita kan jadi punya bentengnya, punya batasnya, punya boundary-nya, batas-batasnya, seperti itu. Nah, itu. Maka mengidentifikasi siapa yang kita bantu, apalagi ketika tadi bantuan kita dalam tanda kutip itu sesuatu yang penting, itu memang kita perlu mengklarifikasi. Maka jadi apa? Ketika kita membantu itu kita sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Itu sih komentar saya. Mungkin tidak menjawab secara detail, tapi semoga merangkum ya. Kayak gitu. Itu sudah selesai ya, udah. Jawaban saya sudah selesai. Terima kasih Romo Novi. Mau bersama-sama yuk. Terima kasih Romo Novi. Terima kasih Romo Novi. Terima kasih Romo Novi. Sama-sama. Baiklah Bapak Ibu, ternyata sudah semakin malam. Terima kasih Romo Novi meneguhkan kami. Sebelum nanti ada lagu penutup dari Bu Tanti, ini ada video yang mari kita cermati bersama. Sebentar ya. Apakah terlihat? Belum. Belum ya? Sebentar. Belum. Terlihat Mbak Dati. Sepertinya Jungku tidak bisa kuset bensin. Nggak bisa. Kayaknya dari tempat Romo Novi. Dari tempat saya? Ya. Semoga bisa ya. Bentar, ini saya stop set. Belum share. Sebentar. Oke, tak cobanya, Mbak. Ya. Oke, dari tempat mesin ya. Ya. Saya stop. Waduh, salah. Tuh. Ini video buatannya frater-frater Kentungan. Oh, yang nyanyi itu ya? Bukan. Oh, bukan. Terlihat Bapak Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Ya. Terlihat. Ya, terlihat. Terdengar suaranya? Dengar. Belum. Terdengar. Oh ya, terdengar. Oh, Baul. Orang pertama.
New York City. You are now rapping with 50 Cent. You gotta love it. I just wanna chill and catch something to my 745. You drive me crazy, shorty. Orang ketiga. Mentari pagi, beri salam lagi. Suara burungku sambut hari berganti. Bob Marley masih bernyanyi. Don't worry. Oh yeah. Jalani semua dengan apa adanya. Biarlah waktu bicara bawa takdirnya. Yo, kita lapangkan dada. Don't worry. Oh yeah. Buatlah hidup ini semudah mungkin. Gak perlu disesali, bikin saja happy. Mengalir, nikmati, jangan bebani hati. Yo, kita nyanyi bersama. Don't worry. Oh yeah. Don't worry. Oh yeah. Yo man. Sudah ya, Romo? Sudah, sederhana, tapi makjleb toh. Makjleb. Makjleb. Baik, terima kasih Romo, Frater, dan Bapak Ibu. Pertemuan pada malam hari ini sudah hampir selesai. Saya mohon maaf bila mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Minggu depan nanti akan bertemu dengan OMK. Kalau ini kan dengan Mudika. Minggu depan OMK. Untuk yang dapat hadiah, tadi ada Ibu Marta Sumarni, Pak Suhermanto, Pak Bonifasius Rianto, Bu Tanti, Pak Panca, Pak Junet, Bu Sendang, dan Bu Moni. 8. Silakan diambil sekretariat Sabtu ya. Hari Sabtu. Sebelum lagu penutup masih ada titipan ini, pengumuman. Satu aja. Ngehang lagi sebentar. Oke, masih ada titipan pengumuman. Lomba bercerita kitab suci masih ditunggu sampai tanggal 30 September. Tidak harus anaknya, boleh ibunya atau neneknya bercerita. Ya, kontak personnya terlihat. Yang punya kontak person juga ada di sini kayaknya. Baik. Matur nuwun. Sebentar, Ding. Masih ada. Baik. Oke, sekarang kita tutup dengan lagu penutup, Bu Tanti. Ya, terima kasih Bu Dati. Terima kasih Romo Novi, para frater Aan, frater Bayu. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Setelah kita mengikuti BKSN, tinggal kita merenungkan apakah kita mau menjadi seperti imam, orang Lewi, ataukah orang Samaria yang menolong tanpa mempertimbangkan banyak pertimbangan. Mari selagi kita masih ada kesempatan, kita
hidup untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih, berkah dalam. Terima kasih. Terima kasih Romo. Semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Winston dan kawan-kawan. Selamat malam. Terima kasih. Winston kita belum foto ya? Ya, sepertinya belum foto. Ya, foto dulu. Foto dulu. Silakan dibuka kameranya. Silakan dibuka semuanya. Bapak Ibu, Frater Romo. Sekarang yuk. Ini. Oke. Bersama. Dihitungi. 1, 2, 3. Jepret lagi. 1, 2, 3. Jepret lagi. 1, 2, 3. Mungkin mau ganti gaya Bapak Ibu sekalian. Kayak gitu doang jadinya. Ya ganti gaya gimana? Ya. Lembarannya nggak tahu di mana. Gak apa-apa kalau nggak tahu ada lembarannya. Oke, foto lagi. 1, 2, 3. 1. Saya ke foto semua pasti. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu Frater Romo. Sampai jumpa. Sampai jumpa besok Kamis. Ya, malam berkah dalam. Malam. Terima kasih Mbak Tati. Besok Kamis. Thank you.